Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai beliau menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cek cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar, tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang, karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau yang tidak ada sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau, kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja? Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau gitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok. Kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu, karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya. Tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah, ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi. Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana. Itu jauh lebih baik daripada jadi nggak enak kelihatannya. Mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin, kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sefaham dalam masalah amaliyahnya. Ini nggak penting gitu.